Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana syahrus siyami wal qiyam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiz ziham. Amma ba'du. Bapak, Ibu, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam perjumpaan silaturahim kita pada kesempatan yang baik ini, kita akan mengurai dan membahas tema tentang puasa dan kampus ketakwaan. Sebagaimana kita ketahui, bahwa salah satu predikat penting Ramadan adalah disebut dengan syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, bulan penempaan, pelatihan, dan penggemblengan diri. Sebagaimana lazimnya difahami oleh kita, bahwa pendidikan adalah proses optimalisasi pengembangan potensi dan jati diri manusia, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun kepribadian. Dalam pemaknaan ini, sesungguhnya ibadah dalam syariat Islam adalah proses pendidikan itu sendiri. Karena semua ibadah di dalam Islam dimaksud dan ditujukan untuk memberikan kebaikan dan melakukan perbaikan kepada manusia. Tidak terkecuali ibadah saum. Kalau dalam teori pendidikan kita kenal misalnya ada input, ada proses, ada output dan outcome, maka sesungguhnya ibadah siam juga memiliki instrumen dan perangkat yang sama. Input dari ibadah siam adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Prosesnya adalah kutiba alaikumus siyam, pelaksanaan ibadah puasa itu sendiri. Kemudian output dan outcome-nya adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian membentuk dan diantarkan kepada derajat orang-orang yang bertakwa. Karenanya para pemirsa dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita pelajari lebih dalam kembali bagaimana syariat puasa mengantarkan seseorang memiliki kepribadian yang bertakwa. Bagaimana puasa dijadikan media oleh Allah Ta'ala membentuk tipikal dan watak orang-orang muttaqin. Dalam surah Ali Imran misalnya, pada ayat 133 sampai 135, secara eksplisit Allah memberikan penjelasan sifat-sifat dan perilaku orang muttaqin dengan 5 sifat dan kriteria. Yang pertama Allah firmankan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang bertakwa itu adalah orang yang menginfakkan hartanya baik dalam situasi yang sempit maupun dalam suasana yang lapang. Persis ibadah puasa kita mengajarkan hal yang sama. Betapa kita sesungguhnya oleh Allah diminta melakukan puasa supaya timbul dan muncul kepekaan sosial dan solidaritas kita. Di saat kita merasakan lapar dan dahaga, kita diperintahkan oleh Allah untuk banyak melakukan derma kita. Berinfak, memberikan makan kepada orang-orang yang puasa, memberikan buka dan sahur, mengeluarkan zakat, dan seterusnya dan seterusnya. Proses di mana diharapkan betapa saat kita mengalami dahaga dan lapar, itu memberikan kepekaan dan kepedulian secara langsung untuk berempati kepada orang-orang yang sering merasakan lapar dan dahaga karena keterbatasan dan ketidakcukupannya.
Lalu yang kedua, Allah memberikan sifat orang muttaqin. Kedua dan ketiganya adalah wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang bisa mengendalikan amarahnya dan bisa memberikan maaf atas kesalahan orang lain. Pemirsa sekalian, ibadah puasa sungguhnya intinya adalah kemampuan kita mengendalikan hawa nafsu, kemampuan kita untuk mengontrol kemauan dan nafsu kita. Karena sungguhnya nafsu yang tidak bisa dimanage, nafsu yang liar, itulah akar dari segala kerusakan dan kezaliman. Karena itu puasa sesungguhnya mengajarkan kita untuk mengendalikan diri melalui bersabar. Sabar ini sesuatu yang penting, karena disinilah sungguhnya energi dan sumber keteraturan dan ketertiban. Karena itu dalam salah satu hadis Rasul menegaskan, "Idza syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun." Kalau kalian dalam posisi melaksanakan ibadah puasa, lalu ada seorang yang mengumpatmu atau memerangimu, maka katakan inni shaimun, saya sedang berpuasa. Tidak boleh kita melawannya. Dilarang kita merespons ajakan perseteruan darinya. Tapi perintah Rasul, kita diminta untuk mendiamkan diri, mengelola dan mengendapkan emosi dan amarah kita. Dan itulah kesabaran. Bapak, Ibu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sifat yang keempat orang-orang muttaqin, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surah Ali Imran adalah وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Orang-orang yang tatkala ia berbuat fahisyah, melakukan dosa atau kemaksiatan, atau ia berlaku aniaya kepada dirinya, maka ia bersegera ingat kepada Allah Ta'ala, malu kepada Allah, ingat akan pedihnya adab dan siksa Allah Ta'ala. Lalu ia bersegera beristighfar, memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ini adalah watak yang sesungguhnya menanamkan kejujuran, melatih akan tanggung jawab kehidupan. Bagaimana kita menghadirkan Allah Ta'ala untuk selalu bersama dengan kita kapanpun dan dimanapun. Dalam dunia sufi disebut dengan muraqabatullah, kebersamaan diri kita dengan Allah Ta'ala. Dan ini hanya muncul tatkala kita memang mampu menghayati pesan ibadah puasa itu dengan penghayatan yang mendalam. Karena sungguhnya ibadah puasa itu adalah ibadah yang paling personal. Ibadah yang hanya diketahui oleh pelaku dan Allah Ta'ala. Dan karena itulah ia sesungguhnya mengajarkan akan kejujuran, tanggung jawab, dan ma'iyatullah kita bersama Allah Azza wa Jalla. Lalu yang kelima, dari sifat orang muttaqin dijelaskan oleh Allah, walam yusirru ala ma fa'aluhu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang tidak meneruskan perbuatan dosanya sementara ia telah mengetahui dan memahami bahwa itu adalah perbuatan yang dilarang di dalam agama. Sesungguhnya makna ini adalah mengandung pesan betapa setelah kita istighfar kepada Allah, maka ditindaklanjuti dengan upaya bagaimana kita melakukan perbaikan dan tidak terperosok pada jurang kesalahan yang sama. Disinilah sesungguhnya lagi-lagi puasa mengajarkan kepada kita betapa kita diminta untuk benar-benar
berupaya untuk memanage dan mengontrol hawa nafsu kita. Karena orang yang bergelimang dalam kemaksiatan dan dosa sesungguhnya adalah orang-orang yang mengumbar dan meliarkan hawa nafsu tanpa ada kontrol. Dan orang yang membiasakan serta mentradisikan dosa, maka sesungguhnya disitulah menutup akan segala kebaikan dan pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, puasa kita, marilah kita maknai menjadi madrasah, menjadi kampus penggemblengan dan pelatihan diri kita untuk menjadikan diri kita membentuk sifat dan perilaku orang-orang muttaqin sebagaimana Allah jelaskan. Bapak Ibu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dari sinilah patut kita bertanya kepada diri kita dengan sesungguhnya, di mana perilaku kita dari ibadah kita selama ini? Kemana diri kita dari puasa yang kita lakukan setiap tahun? Adakah puasa kita hanya sebatas rutinitas ritual yang kemudian tidak memberikan efek dan pesan-pesan akan syariah? Dan di sini pula lah kita patut bertanya sejauh mana puasa menjadi madrasah dan kampus ketakwaan terhadap diri kita. Mari kita merenung sejenak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Demikian, semoga bermanfaat dan Allah Ta'ala mencurahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.